Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang pertama kali berada di sekitar Masjidil Haram, dia semangat terus untuk beribadah di Masjidil Haram tersebut. Hari pertama dia habiskan waktunya di Masjidil Haram, tapi hari kedua sudah mulai ingin kembali ke hotel. Keluarganya mungkin mengatakan, ayo kita pulang dulu ke hotel, istirahat sejenak. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima mungkin seimbang antara di hotel dengan berada di Masjidil Haram. Bahkan mungkin hari-hari berikutnya bisa jadi tawafnya bukan di sekitar Masjidil Haram, tapi tawafnya bisa jadi di jam-jam tawaf dan lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa jadi ketika 10 menit lagi sebelum azan, istrinya mengatakan, ayo ayah kita ke masjid sebentar, ini oleh-oleh buat keluarga kita belum terbeli. Kaum muslimin rahmatullah wabarakatuh, kenapa itu terjadi? Karena mungkin sudah terlalu biasa. Kita lihat orang-orang di sekeliling Masjidil Haram, para pedagang di depan toko-tokonya ketika azan memang tutup, tetapi mereka kadang sholat di depan toko masing-masing. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan yang namanya Masjidil Haram. Betul kata pepatah mengatakan, kebiasaan itu bisa membunuh sensitivitas. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan Ramadan kita? Kita khawatir Ramadan yang datang kepada kita 1 tahun 1 kali itu menjadi rutinitas kita, seolah-olah menjadi hal yang biasa. Padahal Ramadan adalah tamu yang sangat agung, tamu yang sangat istimewa, yang harus kita sambut dan kita muliakan, dan kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Sebagian kaum muslimin memandang bahwa Ramadan itu dari satu sisi, Ramadan bulan penuh ampunan, Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan penuh dengan dibebaskan dari api neraka. Tetapi dia tidak bisa melihat sisi lain. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan, maka Ramadan itu bisa jadi menjadi malapetaka buat kita semua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, celakalah. Rasul sampai mengatakan begitu. Padahal kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat baik. Kenapa Rasul sampai mengatakan celakalah? Padahal kepada orang-orang yang menyakiti saja Rasul masih mendoakan kebaikan. Kenapa kaitan dengan Ramadan Rasul melakukan celakalah? Ketika dia datang kepada bulan Ramadan, tapi Ramadan selesai, Allah belum memberikan ampunan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis, bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Ini menunjukkan bahwa pintu-pintu kebaikan terbuka lebar. Tetapi ketika Ramadan tiba, dia tidak bisa mengoptimalkan pintu-pintu kebaikan ini. Dia tidak sholat tarawih, dia tidak tilawah, tidak sedekah dan lain sebagainya. Pintu-pintu neraka ditutup. Ini menunjukkan bahwa pintu-pintu keburukan tertutup rapat, tetapi dia masih menjalankan kemaksiatan. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam konteks Ramadan ini kita harus menempatkan di tengah-tengah. Satu sisi ada motivasi untuk melakukan kebaikan, tapi di sisi lain ternyata ada hal-hal yang harus kita wanti-wanti kaitan dengan ini, sehingga kita semuanya bisa mempersiapkan diri dan mengamalkan dan menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Kenapa Rasul sampai mengatakan celakalah? Celaka bisa jadi yang pertama adalah orang tersebut menjalankan ibadah puasa, tapi landasan puasanya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, amal kita itu tergantung daripada niat. Ketika niatan puasa bukan karena Allah, tentu tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu amal ibni adam lahu illa sum. Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap amal cucu Adam itu untuknya kecuali berpuasa. Fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa itu untukku. Wa ana ajzi'u bihi, dan akulah yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Itu yang pertama. Mungkin dia melaksanakan ibadah puasa, tapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjalankan ibadah puasa, tapi mungkin saja tidak dilandasi dengan ilmu. Oleh karena itu, tidak ada salahnya, walaupun kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita baca kembali kaitan dengan amal, dengan fikih puasa, apa yang membatalkan, apa yang membolehkan, apa yang dimakruhkan dan lain sebagainya. Maka kita pelajari kembali kaitan dengan bab ini. Yang ketiga adalah mungkin dia menjalankan ibadah puasa karena Allah. Dia tahu ilmunya,
tapi dia tidak bisa menjaga kaitan dengan hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa dia. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta dan perbuatan bodoh, maksudnya adalah dia ketika berpuasa tidak bisa menjaga lisannya, kemudian ketika berpuasa tidak bisa menjaga matanya, justru dia mencaci maki, berkata bohong dan lain sebagainya. Falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Maka ini adalah balasannya. Maka bagi Allah falaisa lillahi hajat. Maka bagi Allah tidak ada penting fi an yada ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Tidak akan berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah Ramadan yang dia lakukan, tapi dia tidak bisa menjaga hal-hal yang mengurangi pahala dia. Kemudian yang terakhir adalah bisa jadi orang tersebut celaka dalam bulan Ramadan ketika dia beribadah Ramadan tapi malas-malasan. Dia tidak tadarus, dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak sholat tarawih, sholat tahajud, sedekah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat bulan Ramadan, bulan dibukakannya pintu surga, dibukakannya pintu-pintu kebaikan. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan satu sisi adalah bulan keberkahan, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, Rasul mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan ibadah saum kita, puasa kita dengan ikhlas karena Allah. Landasi puasa kita dengan ilmu. Kemudian jauhi hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa kita. Dan marilah kita hiasi ibadah Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Insya Allah ketika itu kita lakukan, la'allakum tattaqun, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.